Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku. Kenalin kembali, aku Niko Maya Juliana, bisa dipanggil Ayu, dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan NIM 22085610046. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan bahas mengenai salah satu teknologi jaringan komputer yang sangat menarik dan juga sangat catchy untuk dibahas, yaitu edge computing. Jadi, yuk saksikan video ini sampai habis. Selamat menyaksikan! Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa sih itu edge computing. Nah, edge computing merupakan paradigma baru dalam pengolahan data yang membuat prosesnya lebih dekat dengan sumber datanya. Hal ini berarti pemrosesan data terjadi di tepi atau edge jaringan pada perangkat tepi atau node tepi. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk ngirim data jauh-jauh ke cloud untuk diproses. Sedangkan menurut perusahaan riset IDC, edge computing merupakan jaringan mesh dari pusat data mikro perangkat IoT yang memproses atau menyimpan data penting secara lokal dan mendorong semua data yang diterima ke pusat data center atau cloud dalam jarak kurang dari 100 kaki. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kenapa sih edge computing ini sangat menarik untuk dibahas dan apa sih masalah yang bisa dia selesaikan. Jadi, dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, cloud computing mulai menunjukkan beberapa keterbatasannya, di mana ada keterlambatan dalam pemrosesan data secara real time, ada risiko keamanan data, dan juga tingginya konsumsi energi pada pusat data cloud. Jadi, edge computing ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada cloud computing tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih edge computing ini sangat menarik untuk dibahas dan masalah apa aja sih yang dapat dia pecahkan. Jadi, dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dengan internet, cloud computing mulai menunjukkan beberapa keterbatasannya. Seperti misalnya, yang pertama, ada keterlambatan dalam pemrosesan real time, yang kedua, ada risiko keamanan data, dan yang ketiga, itu ada tingginya konsumsi energi pada pusat data atau cloud. Nah, edge computing ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada cloud computing ini. Jadi, keren banget ya edge computing ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih kita harus peduli dengan edge computing? Jadi, ada beberapa alasan dan juga dampak dari edge computing ini yang membuat kita harus peduli dengan edge computing. Yang pertama, itu ada kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi, karena data yang diproses pada edge computing ini di dekat sumbernya, sehingga hasil yang keluar juga lebih cepat. Dan juga pada edge computing ini, data tidak perlu diunggah ke pusat cloud, sehingga efisiensi biaya yang rendah serta konsumsi energi menjadi lebih efisien. Yang kedua, ada keamanan data jadi lebih terjamin. Dimana kita tahu sendiri bahwa risiko keamanan ketika data dikirim ke cloud dibandingkan dengan edge computing yang datanya diproses di lokal jadi lebih aman dan juga privasinya lebih terjaga. Dan yang ketiga itu ada edge computing membantu mengurangi konsumsi energi dengan memproses data di tempatnya sendiri tanpa harus bergantung pada pusat data besar. Dan yang terakhir, edge computing juga dapat meningkatkan ketersediaan layanan dengan memproses data secara lokal dan mengurangi jumlah data yang harus ditransfer ke cloud. Selanjutnya, bagaimana sih arsitektur dari edge computing ini? Jadi, berikut adalah arsitektur dari edge computing menurut jurnal IEEE Access yang berjudul An Overview on Edge Computing Research. Supaya lebih gampang untuk mengilustrasikannya, anggap saja edge computing ini seperti suatu rumah pintar yang di dalamnya memiliki 3 lantai yang sangat penting. Ada lantai pertama, itu merupakan lapisan terminal, lantai kedua merupakan lapisan tepi, lantai ketiga merupakan lapisan awan atau cloud. Jadi, pada lantai pertama atau lapisan terminal ini, seperti perangkat-perangkat pintar kita, mulai dari smartphone, hingga sensor dan juga kamera pintar. Mereka semua terhubung ke dalam jaringan tepi atau rumah pintar ini. Sekarang, bayangkan jika lantai kedua ini merupakan inti dari rumah pintar, di mana pada lantai ini kita memiliki berbagai perangkat seperti stasiun dasar, router, dan juga gateway yang tersebar di berbagai tempat yang membentuk apa yang disebut sebagai edge node, di mana mereka bertugas menyimpan, menghitung, dan juga mengolah data yang dikumpulkan oleh perangkat di lantai pertama. Jadi ini seperti otak dari rumah pintar kita. Dan yang terakhir itu ada lantai ketiga, di mana merupakan lapisan awan atau cloud. Ini seperti pusat data yang super kuat yang dapat melakukan analisis data berukuran besar dan mendukung keputusan bisnis. Nah, meskipun rumah pintar kita memiliki otak di lantai kedua, cloud ini masih sangat penting karena memiliki kekuatan komputasi yang sangat besar. Jadi, intinya edge computing ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan dan juga analisis data lebih dekat dengan sumbernya, untuk menghindari keterlambatan dan juga untuk meningkatkan kecepatan respon
Maka dengan cara ini kita dapat merasakan manfaat dari layanan yang lebih cepat dan juga lebih responsif seperti dalam mobil pintar atau sistem keamanan yang lebih pintar. Nah, dengan begitu, edge computing ini bukan hanya teknologi yang keren, tetapi setelah kita mengetahui lapisan dari edge computing ini, kira-kira gimana sih cara kerja dari edge computing ini? Kita akan bahas lebih lanjut mengenai cara kerja dari edge computing ini seperti pada gambar. Nah, proses kerja dari edge computing ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada sensor mesin yang mengumpulkan data tentang kondisi mesin, di mana data ini dapat berupa data sensor, data video, atau data lainnya. Yang kedua, data tersebut akan dikirim ke perangkat edge, di mana data yang dikumpulkan oleh sensor mesin kemudian dikirim ke perangkat edge. Perangkat edge ini dapat berupa komputer atau perangkat komputasi lainnya yang berada di tepi jaringan. Dan yang ketiga, perangkat edge akan memproses data yang diterimanya secara lokal, di mana pemrosesan data ini dapat mencakup berbagai tugas, seperti misalnya yang pertama ada analisis data. Pada perangkat edge dapat menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan juga tren dari data yang didapatkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana perangkat edge dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil dari analisis data. Yang ketiga ada pemrosesan data secara real time, di mana perangkat edge dapat memproses data secara real time untuk memberikan respon yang lebih cepat. Dan yang keempat itu ada hasil pemrosesan data yang kemudian dikirim ke cloud, di mana cloud dapat digunakan untuk menyimpan data, melakukan analisis data yang lebih kompleks, atau membagikan data kepada pengguna lain. Nah, ada pun contoh dari implementasi cara kerja edge computing dalam penerapannya untuk sistem otomasi industri, yaitu dalam sistem ini, sensor mesin akan mengumpulkan data tentang kondisi mesin, seperti misalnya yang dapat dilakukan atau diberikan oleh edge computing ini dalam pembangunan berkelanjutan atau SDG. Yang pertama, berdasarkan jurnal NDPI Sustainability tahun 2023 yang berjudul Edge Computing Data Optimization for Smart Quality Management Industry 5.0 Perspective, pada jurnal ini dijelaskan mengenai edge computing yang dapat memenuhi tujuan SDG yang ketujuh, yaitu mengurangi konsumsi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, di mana sistem yang diusulkan mendukung manajemen kualitas pintar dengan menyertakan pengetahuan dan juga tidak hanya dari insinyur berpengalaman tetapi juga pekerja. Selanjutnya ada juga jurnal yang berjudul Edge Computing for IoT Enabled Smart Grid, The Future of Energy, yang membahas mengenai penggunaan IoT dan Edge Computing dalam aplikasi manajemen grid yang pintar. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian grid listrik dengan waktu respon dan layanan yang lebih cepat. Selanjutnya ada membantu memenuhi tujuan keempat SDG, yaitu pendidikan berkualitas, di mana berdasarkan jurnal Sustainability tahun 2023 yang berjudul X Education, Education for All Staying with AI and Edge Computing, One Case Study for EFL Learning, edge computing digunakan untuk meningkatkan respon dan juga efisiensi komputasi di perangkat tepi atau perangkat lokal seperti Internet of Things atau IoT, perangkat seluler. Selanjutnya, edge computing juga berperan dalam mewujudkan tujuan ke-9 SDGs, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur, di mana edge computing dengan cara meningkatkan efisiensi operasional industri melalui pemrosesan data yang lebih cepat dan otomatisasi yang efisien dengan memberikan kemampuan pemrosesan data di lokasi yang diperlukan. Maka, edge computing juga berperan dalam pengembangan infrastruktur yang kritis seperti jaringan transportasi dan juga utilitas yang esensial untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Selanjutnya, edge computing juga membantu mengurangi emisi karbon dan menjadikannya sebagai alat yang penting dalam upaya kita untuk menjaga bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang dengan meminimalkan latensi dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan juga edge computing membantu mengurangi konsumsi energi dan sebagai hasilnya emisi karbon dapat berkurang. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang telah dijelaskan tadi, maka kita juga dapat membuat suatu implementasi dari teknologi edge computing ini di masa depan, yaitu manajemen limbah pintar dengan edge computing, di mana di dalamnya itu ada sensor pintar yang mengimplementasikan sensor cerdas pada tempat pembuangan sampah untuk pemantauan real-time tingkat pengisian dan juga kualitas limbah, menggunakan edge computing untuk menganalisis data lokal dan juga mengurangi latensi serta meningkatkan efisiensi. Setelah yang kedua, ada optimasi rute pintar, di mana dapat diterapkan algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan rute pengumpulan sampah optimal berdasarkan data yang real-time. Dan juga edge computing ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif di lapangan. Yang ketiga, itu ada prediksi pengisian limbah, di mana dapat menggunakan sistem prediksi berbasis edge untuk memperkirakan tingkat pengisian kontainer sampah dan meminimalkan waktu operasional dan juga biaya dengan memanfaatkan analisis data lokal untuk meningkatkan akurasi prediksi tanpa ketergantungan dengan koneksi cloud atau datawan. Selanjutnya itu ada integrasi transportasi dan juga notifikasi masyarakat dengan mengintegrasikan data dengan sistem transportasi umum untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah, dan juga sistem notifikasi ini berbasis edge yang memberikan informasi secara real-time kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan juga pemahaman terhadap praktik pengelolaan limbah.
Selanjutnya ada juga manajemen energi yang efisien dengan menerapkan sistem manajemen energi berbasis edge untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat pintar dan juga sensor. Baik, sekian materi yang bisa saya bawakan mengenai edge computing. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.